Putus kita. Ada di layar ini. Ada di materi di layar ini. Ada aja. Oh mati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali duduk berkumpul bersama di tempat yang paling Allah Subhanahu wa taala cintai. Dan ini adalah nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita. Oleh karena itu, siapa saja yang mendapatkan nikmat ini, yaitu nikmat bisa merasakan kemudahan di dalam menuntut ilmu, maka hendaknya dia banyak-banyak bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faman wajada khairan falyahmadillah." Siapa saja yang mendapatkan sebuah kebaikan, sebuah kenikmatan, khairan datang dalam bentuk nakirah, berarti mencakup seluruhnya. Kebaikan apa saja di dunia maupun di akhirat, maka hendaknya dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemarin sebelum kita libur satu hari, kita telah selesaikan pembahasan fi'il ya. Berarti kita meroja dulu, jangan sampai karena pengaruh daging semuanya terluput lagi. Ya, jangankan pengaruh daging, di luar dari pengaruh daging saja biasanya kita sudah terluput. Ya, apalagi kalau sudah libur satu hari ini, khawatir ini terlupakan nanti. Jadi ditutup dulu bukunya, kita tes dulu. Kalau tidak berhasil berarti diulangi lagi. Iya, dari fi'il madhi. Ya, seperti itu orang belajar. Tidak tuntas, tidak boleh lanjut. Percuma lanjut kalau tidak paham materi yang kemarin. Jadi target kita belajar ini bukan target menyelesaikan buku. Tapi orang belajar itu adalah targetnya bisa paham. Dan paham ini, memahami ilmu, ya bukan 1 bulan, 2 bulan, tapi butuh waktu yang lama. Bisa 1 tahun, bisa 2 tahun, bisa 3 tahun. Yang penting apa? Istiqomah. Denguntuh. Apa itu fi'il? Masih ada suara tak? Oh, lamanya. Iya, baik. Deng mango nih. Ada berapa fi'il? 4 atau 5? Apa itu? Fi'il madi, fi'il musanna, apa lagi? Fi'il musanna. Fi'il madi. Apa lagi? Fi'il mudhari, fi'il amr. Baik. Dinai, tanda-tanda fi'il. Pertama, adanya kas. Adanya kode. Apa lagi?
Masuknya alif. Hah? Adanya sin. Apa lagi? Saufa. Terus tata anis as-sakinah. Mantap. Harian tadi? Fi'il madi itu apa? Terlalu ribet cara tak jelaskan kita. Bilang saja kata kerja yang berkaitan waktu apa? Lama sekali itu waktu itu saja sesimpel itu ya. Jangan kasih rumit ke bahasa. Jadi fi'il madi kata kerja yang berkaitan dengan waktu lampau. Selesai. Baik. Abu Yahya, fi'il madi ada berapa? Abu Yahya. Ada berapa? Ada 20. Terus bagaimana cara muat majhulnya? Terus gitu, dikasur sebelum terakhir. Berarti katabah menjadi kutibah. Dorobah menjadi kolamun, menjadi tidak bisa. Kukira bisa, kuliman. Tidak bisa ya? Baik. Ammar, fi'il mudhari itu apa? Kata kerja yang berhubungan dengan waktu sekarang, waktu yang sedang atau akan. Baik. Dari mana dibuat fi'il mudhari? Dari fi'il madi. Caranya? Ditambahkan di awalnya huruf mudhara'ah. Satu huruf mudhara'ah. Mantap. Aswad huruf mudhara'ah ada berapa? 7. 4. Apa itu? Hamzah, nun, ya, ta. Apa maknanya hamzah? Kalau nun, ya. Pengaruh kambing. Ya. Iya, apa maknanya? Miki bilang untuk. Apa maknanya? Dia siapa? Laki-laki. Kalau tah? Iya, ada lagi satu maknanya. Kamu untuk siapa? Kamu untuk cocok minta tadi, kamu untuk laki-laki. Baik. Rizal, fi'il mudhari terbagi menjadi 2 kalau dilihat dari sisi maknanya. Dari sisi aktif atau pasifnya dia. Bukan itu. Saya bilang 2 aja, sudah memang kunci 2. Berarti kalau saya akhir 3. Maklum dan majhul. Sekarang cara buatnya fi'il mudhari majhul. Di kasro awalnya. Ya, bukan praktek langsung. Cara buatnya dulu. Diapai dulu di awalnya? Kasroka atau di fathah? Kasro atau di fathah? Apa? Di fathah. Alai. Saya ulang lagi. Kasro atau fathah? Di awalnya. Di fathah. Yakin ini? Coba bedain Pak Jamal. Cara membuat fi'il mudhari majhul. Diapakan awalnya? Di fathah atau di kasroh? Di fathah juga. 2 ya, coba Pak Chandra. Diapakan awalnya Pak Chandra? Di fathah atau di kasrah? Tidak ada pilihannya. Fathah atau kasrah? Diapakan awalnya? Berarti sudah 3. Sudah 3 ya. Pak Asri, di fathah atau di kasrah? Tidak ada pilihannya dong. Fathah kasrah. Dong harus yakin. Memang saya sengaja tidak masukkan pilihannya. Berarti ragu-ragu kita tadi. Ya mantap dong. Kalau tadi Pak Rizal sama terkecoh ya. Saya begitu ya, kalau kasih pertanyaan pasti tidak ada jawabannya di situ. Jadi kita mami yang harus menjawab di atas basirah. Harus yakin. Ya, bagaimana nih kalau belajar sama guru yang lain
yang bukan ahlus sunnah. Jika begitu jawab ini, pasti ikut Ki. Jadi harus Ki yakin. Jadi pertama di dhamma. Sekarang huruf sebelum terakhirnya diapakan? Di dhamma atau di kasroh? Ah, di kasroh. Abu Yahya, di dhamma atau di kasroh? Oh, di fathah atau tidak ada pilihannya berarti. Yang tidak ada pilihannya jawabannya. Di fathah Pak Chandra. Jadi di dhamma awalnya, di fathah huruf sebelum terakhirnya. Coba dengan muntu. Ada kata yaktubu, buat kayak majhul. Yuktabu, yadribu, yudrabu, sarirun. Oh isim itu. Nah, mantap ya. Nah, demango. Fi'il mudhari kalau dilihat dari bangunannya, bangunan akhirnya ada berapa nih? 5 atau 6? Oh 3. Pertama, sohi akhir. Kedua, mutalahir. Af'alul khamsah. Jadi 3 ya? Bukan 5. Iya. Nanti rinciannya 5. Karena fi'il mudhari mu'tal ada 3. Ada mu'tal alif, waw, ya. 3 ya? Ah, Pak Denai, fi'il mudhari sahih akhir itu apa? Itu. Haryanto, apa itu mu'tal akhir? Apa yang akhirannya huruf illat? Contohnya. Contohnya satu. Apa yang huruf terakhirnya huruf illat? Musa. Isa. Ada tadi situ contohnya. Apa? Musa ya? Isim itu bukan fi'il mudhari. Walaupun memang huruf illat terakhirnya tapi dia isim. Iya. Apa contohnya fi'il mudhari mu'tal akhir? Kan huruf terakhirnya alif, waw atau ya. Apa contohnya? Kalau Musa memang huruf alif terakhirnya tapi dia dia isim. Iya, tadi hampir Ki. Tapi antum udah sadar ya? Ada dia bawa sini. Aisyah isim. Sembaran nah. Apa contohnya fi'il mudhari mu'tal akhir? Yarmi. Mantap ya. Abu Yahya, af'alul khamsah. Ini. Terus. Terus. Iya, ya dan nun. Tapi alif nun di ta'jil maksudnya apa? Wa nun maksudnya apa? Ya nun apa maksudnya? Kalau alif nun menunjukkan apa? 2. Kalau wa nun jamak untuk laki-laki atau untuk perempuan? Untuk laki-laki. Kalau ya nun? Oh, berarti berapa jumlahnya perempuan di situ? 1 atau 2 atau 3? Sendiri. 1 orang ya? Baik. Kalau 2-nya perempuan, alif nun juga. Ya, alif nun juga. Kalau banyaknya perempuan, itu nanti ditambahkan nun niswah di belakangnya. Tidak ada dalam pembahasan ini. Selesai ya? Oh, fil amar lagi. Amar, fil amar. Apa itu fil amar? Fiil kata kerja yang berhubungan dengan waktu sekarang atau nanti. Iya. Bermakna apa dia? Ya. Diminta untuk terjadi. Fil amar diminta untuk terjadi atau terus menerus terjadi. Bagaimana cara buat fil amar, Pak Chandra? Pertama, dapat apa sih? Lihat Bu, na print, masya Allah.
luar biasa ya. Nah, ai tidak terbuka di halaman cara buat fil amarnya. Ah, Pak Jamal, cara buat fil amar. Ah, ai baru di 1 hari libur nah. Saya ingatkan meroja ya, insya Allah. Tapi pasti tidak buka buku kita. Aswad, fil amar cara buat. Pertama, dibuat dari fil mudhari. Kemudian yang kedua, dihapus huruf mudhari'anya. Kemudian ditambahkan alif. Wajib tidak ditambahkan alif? Tidak. Berarti sunnah. Kenapa ditambahkan alif? Sukun. Berarti kalau tidak sukun? Wih, lancar menjawab Pak Chandra kalau bukan di. Oh iya. Baik. Kalau disukun ditambah alif. Kalau tidak disukun tidak perlu ditambah alif. Sekarang langkah berikutnya. Apa lagi? Iya, setelah ditambahkan alif. Ditambahkan harokat atau alifnya diharokati? Apa harokatnya alif? Dilihat tergantung huruf sebelum terakhirnya. Kalau huruf sebelum terakhirnya dhammah, berarti alifnya dhammah. Kalau huruf sebelum terakhirnya kasrah, alifnya. Kalau huruf sebelum terakhirnya fathah, alifnya kasrah juga. Kemudian langkah terakhir yang berkaitan dengan huruf terakhirnya. Apanya yang disukun? Baik. Kemudian apanya yang dihapus? Huruf akhirnya atau huruf illatnya? Huruf illatnya. Kalau dia fi'il mudhari sahih mu'tal akhir. Kemudian kan 3 jenis fi'il mudhari berarti 3 juga. Yang ketiga lagi apa? Dihilangkan huruf sudah tadi huruf illat. Sekarang dihilangkan huruf apa lagi? Huruf nunnya apabila fi'il mudhari'nya af'alul khamsa. Ya. Ini dia. Berarti aman itu. Iya, mulai dari pengertian fi'il sampai fi'il amar. Betul itu aman. Belum pi. Yang mana yang kira-kira yang belum kita anggap belum paham? Bila memang ki, karena saya mau masuk huruf dan masuk i'rab. Nah, i'rab nanti di sini mungkin 1 bulan kita belajar i'rab. Iya. Karena wajib menghafal. Yang di tabel yang ada buku itu ada tabel di belakangnya Setelah pembahasan pengertian i'rab dan jenis-jenis i'rab, yang ada di situ tabel Nah, tapi kita ndak baca nanti di tabel. Ada nanti materinya saya kirim di grup supaya mudah dihafal. Ada tidak? Jujur memang Ki. Mulai dari pengertian fi'il sampainya fi'il amr. Yang sampai ada dusta di antara kita. Iya. Ayo. Yang mana? Denyaran. Aman jadi denyaran di? Tak ada ke sini. Apa? Iya, coba dulu. Yang penting yang fikih. Karena tidak ada hubungannya kalau fikih di sini. Kalau fil amr, kalau alladzina bukan fil amr.
Oh, alifnya. Yang alifnya itu, yang kalau dia beralif lam, otomatis al bacanya. Iya. Kalau fil amar tergantung huruf sebelum terakhirnya. Panjang maksudnya. Ya. Iya, kalau alif digandengkan dengan lam, berarti al ya. Berarti al bacanya. Tidak boleh il atau ul. Iya. Kecuali kalau dia fil amar, berarti tergantung huruf sebelum terakhirnya cara bacanya. Ada nanti fil amar, huruf pertamanya, huruf alifnya, itu diharokati fathah. Ada nanti. Ya, ada nanti satu wazan. Ya, kalau kita sudah belajar ilmu sorof baru. Ada nanti fil amar yang huruf alifnya diharokati fathah. Melanggar kaidah. Iya. Tapi begitulah para ulama. Banyak kaidah-kaidah itu yang dilanggar karena berudur. Karena berudur. Sama, misalnya dua huruf, dua kata, kata pertama sukun, terakhirnya, kata kedua juga sukun awalnya. Kaidahnya dalam Al-Quran, tidak boleh ketemu sukun dengan sukun. Maka sukun yang pertama wajib diharokati. Diganti sukun menjadi harokat kasroh. Dan selainnya. Nah, itu namanya uzur. Ya. Tapi ada lagi yang berkaitan betul-betul dengan materi. Nah, di Mango. Bilang kita tidak masih ada. Yang mananya di Mango? Tidak, Mi. Kita Pak Denai, alhamdulillah ini. Haryanto selalu ki dekat. Adik kakak ki. Oh tidak ya. Oh. Nah, paham ini? Tidak ada masalah. Yang penting jangan masuk di pegadaian kalau ada masalah. Abu Yahya, ada? Insyaallah. Belum berarti. Alhamdulillah. Mana Nasron nih? Mana? Masih pulang kampung kamu? Ammar. Alhamdulillah Ustaz. Hah? Alhamdulillah. Iya. Dinyerang. Wih, mantap. Aman nih kalau masuk mencoba. Pak Chandra. Pasri. Karena kita pekan lalu tidak hadir ki. Aswad. Pak Jamal. Selalu tersenyum ini. Di mana-mana saya dapat juga yang kuajar itu pasti ada tersenyum terus. Hah? Alhamdulillah aman Midi. Kalau ditanya tidak aman. Mantap ya. Aman mitawa. Tapi kalau ditanya tidak aman. Pak Rizal yang minta libur kemarin juga ya. Tidak ada ini. Kalau tidak ada saya lanjut ini. Betul ya? Baik. Sekarang jenis al-kalimah yang keberapa ini? Yang ketiga. Ya, penyusun di antara penyusun Al-Qur'an, hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalamnya para ulama serta yang lainnya, yaitu huruf al-harf. Tapi huruf yang dimaksud di sini adalah al-harf ja'a li maknan. Huruf yang punya makna. Karena dalam bahasa Arab huruf itu ada dua. Ada harfu maknan dan yang kedua ada namanya harfu mabnan. Harfu mabnan ini dia adalah huruf yang datang hanya untuk membangun menjadi sebuah kata. Tidak ada maknanya. Ya, misalnya ada huruf ba pada kata babun. Apa maksudnya ini? Jadi ba yang di awal ada tidak maknanya? Tidak ada. Dia datang hanya sekedar apa? Membangun itu kata babun. Kemudian yang kedua, ada namanya harfu maknan. Huruf yang punya makna. Misalnya harfu ba yang masuk pada kata bismi. Ada tidak artinya situ huruf di situ? Huruf ba itu? Ada. Apa maknanya? Maknanya al-isti'anah.
meminta pertolongan. Jadi dengan, ya, memang situ terjemahnya dengan, tapi ada maknanya lagi. Ya, dengan memohon perlindungan, pertolongan dari Allah, ya, dengan menyebut namanya. Jadi al-harf, huruf, tapi yang dimaksud di sini adalah huruf yang punya makna. Secara istilah, huruf itu kalimatun dallat ala maknan fi ghairiha. Dia adalah kata yang menunjukkan atas sebuah makna tapi pada selainnya. Pada selainnya. Jadi huruf ini kalau kita perhatikan contohnya min, dari, hal, apakah, lam, tidak. Ini baru nanti dia dikatakan sempurna maknanya kalau dia bersambung dengan selainnya, isim atau fi'il. Jadi huruf akan memiliki makna yang sempurna apabila dia bersambung dengan isim atau fi'il. Contohnya min tadi, dari. Kita bilang min Zaid, dari Zaid. Kalau min saja, orang masih bingung. Kemudian hal tadi, contohnya hal tanam. Apakah kamu sedang tidur? Kemudian lam digandengkan dengan fi'il. Lam taktub. Ya, kamu tidak menulis. Bisa dipaham ya? Kalau lamnya diganti jadi la taktub. Berarti terjemahnya jangan kamu menulis. Selesai huruf. Itu dia. Kemudian di buku ada tambahannya, alamatul harf. Di buku saya tidak masukkan di sini. Karena dia mudah. Tanda-tanda huruf. Apa tanda huruf? Selama dia tidak bisa menerima tanda isim dan tanda fi'il. Itu huruf. Ya, misalnya tadi ada kata min. Apa tandanya isim? Misalnya al. Al tidak boleh masuk pada min. Kita bilang al min. Tidak boleh. Atau kita kasih tanwin huruf nunnya. Minun. Itu juga tidak boleh. Atau dia mengambil tanda fi'il. Misalnya kode. Kode min. Ada kata kode setelahnya min. Itu tidak boleh. Bisa dipahami ya? Jadi misalnya kalau ada kata kode. Itu setelahnya pasti fi'il. Ya, kode kataba, kode qomatis shalah. Ya, itu pasti fi'il setelahnya. Bisa dipahami ini huruf mudah ya? Selesai pembahasan huruf. Coba dijelaskan ulang, Ammar, huruf apa? Jadi saya sebelum pindah materi harus ada satu orang yang jelaskan ulang lagi. Huruf yang memiliki makna. Iya, yang memiliki makna. Saya geser dulu. Nah, ulang. Huruf, dalam hal ini yang huruf dimaksud adalah yang memiliki makna. Kemudian maknanya itu baru bisa ketika dia bersambung dengan isim atau fi'il. Baik. Itu ya? Nah, itu. Paham Jiki dengan penjelasannya Ammar? Kalau tidak paham saya ulang lagi. Paham ya? Iya, harus paham. Pak Asri paham? Mengantuk mahikulah ini. Iya. Selesai tahap pertama. Tahap pertama itu mengenal istilah. Ya, apa itu al-kalam? Apa itu al-kalimah? Isim, jenis-jenisnya, fi'il, jenis-jenisnya. Huruf, apa itu huruf? Sekarang di tahap kedua, mengenal tanda. Ya, mengenal tanda. Tanda i'rab. Ini tahap kedua. Sebelum saya bahas ini, i'rab, materi sebelumnya lagi. Mulai dari al-kalam, sampainya huruf ini. Ada yang tidak dipahami? Mulai dari al-kalam, sampainya huruf ini sekarang. Ada? Tidak apa-apa, jangan malu-malu. Jangan selalu bilang saya sendiri ini kalau angkat tangan. Ada tidak? Mulai dari pembahasan pertemuan pertama. Mulai dari pembahasan al-kalam. Sampainya sekarang huruf. Ada materi yang belum dipahami. Buka-buka dulu buku yang di sebelum-sebelumnya.
Saya ragu diam-diam begini, yang sampai. Tidak ada Ji? Aman ya? Sepakat aman? Jangan sampai bicara di luar. Itu yang mengajar di Pancira tidak menjelaskan dengan baik. Yang sampai aman ya? Baik, kita sendiri itu bilangnya. Yang sampai dituntut karena tidak akhirat. Baik, kata beliau, babul i'rab. Bab tentang i'rab. Jadi i'rab ini kata beliau huwa tagyir awakhiril kalimi likhtilafil awamili ad-dakhilati 'alaiha lafdhan au taqdiran. I'rab itu adalah tagyir, perubahan. Perubahan apa? Awakhiril kalimi. Perubahan keadaan akhir suatu kata. Perubahan apa yang dimaksud i'rab sini? Perubahan keadaan akhir suatu kata. Maksudnya huruf terakhirnya dari dhammah ke fathah, dari fathah ke kasrah, atau dari fathah ke sukun. Itu namanya perubahan akhir, i'rab. Jadi berbicara tentang i'rab berarti kita berbicara tentang perubahan akhir suatu kata. Kenapa bisa berubah huruf terakhirnya? Likhtilafil awamili ad-dakhilati 'alaiha. Karena masuknya penyakit yang berbeda-beda. Karena adanya penyakit yang berbeda-beda masuk padanya. Ya sehingga dari dhammah bisa ke fathah. Karena ada penyakit sebelumnya yang membuat dia menjadi fathah. Atau dari fathah ke kasrah. Karena ada penyakit sebelumnya yang membuat dia menjadi kasrah. Kalau tidak ada penyakit di awalnya, kembali ke asal di dhammah. Bisa dipahami ini? Jadi ini perubahan akhir suatu kata. Kenapa bisa berubah? Karena ada penyakit yang masuk padanya. Kemudian perubahannya ini lafzan au takdiran. Perubahan akhirnya itu bisa dia nampak harokatnya, bisa juga tersembunyi. Bisa juga tidak nampak. Bisa dipahami ini? Jadi kalau kita dengar kata i'rab, berarti apa yang dimaksud i'rab? Perubahan akhir kata. Itu saja. Nanti ditanya kenapa bisa berubah. Jadi kalau ditanya apa itu i'rab, bilang saja perubahan akhir kata. Jangan terlalu panjang. Nah, nanti kalau ditanya kenapa bisa berubah, baru jawab karena ada penyakit yang masuk padanya.
Nah, jadi ketika ditanya i'rab itu apa, cukup kita bilang perubahan akhir kata. Sudah. Jami sampai tersembunyi, terlalu panjang. Ya, jadi sudah dicukupkan kalau kita bilang perubahan akhir suatu kata, berarti itu adalah i'rab. Ya, kenapa bisa dhammah? Kenapa bisa di fathah? Kenapa bisa di kasrah? Kenapa bisa disukun? Ini tahap kedua, mengenal tanda. Nah, nanti tinggal di tahap ketiga, bagaimana cara menyusun kata. Kalau dia di dhammah, kedudukannya sebagai apa? Kalau dia di fathah, kedudukannya sebagai apa dalam kalimat itu? Ya, misalnya gambarannya pelaku. Pelaku tidak pernah di fathah. Ya, yang namanya pelaku dalam kalimat bahasa Arab tidak pernah di fathah. Sebagaimana objek dalam kalimat susunan itu bahasa Arab tidak pernah di dhammah. Bisa paham ya? Itu gambaran-gambarannya. Gambaran-gambaran di awal ini. Jadi intinya kita sudah paham i'rab itu apa? Perubahan akhir kata. Coba diulang Pak Jamal. Itu pendeknya. Kalau saya tidak bilang tadi, sampai tersembunyi. Nah, kenapa bisa berubah? Karena apa? Hah? Iya, karena penyakit. Nah, sekarang perubahannya tadi bisa nampak, bisa juga tidak nampak. Nah, contoh yang nampak, perhatikan pada kata Muhammad. Ja'a Muhammadun. Dibaca apa itu? Dhammah. Ra'aitu Muhammadan. Dibaca apa ini? Fathah. Berarti dari dhammah ke fathah. Kemudian contoh ketiga, marartu bi Muhammadin. Dibaca apa ini? Kasrah. Jadi dari dhammah fathah ke kasrah tidak mungkin bisa seperti ini kalau tidak ada penyakit sebelumnya. Ya, misalnya Muhammad dibaca dun, ada ja'a. Ja'a penyakit. Penyakit yang mengharuskan dia dibaca dhammah, tidak boleh di fathah. Jadi ketika ada ja'a, tidak boleh dibaca Muhammadan. Kita mau bilang ja'a Muhammadan, tidak bisa, salah. Ya, tapi di sini wajib dibaca Muhammadun. Kenapa? Karena dia di sini pelaku. Ja'a Muhammadun, Muhammad telah datang. Kemudian ra'aitu Muhammadan. Tidak mungkin dia di sini dibaca fathah yang tadinya dhammah kalau tidak ada ra'aitu. Kalau tidak ada ra'aitu, hilang ra'aitu, langsung baca Muhammadun. Muncul ra'aitu, penyakit ini namanya ya. Ra'aitu itu penyakit. Langsung wajib dibaca Muhammadan. Jadi ketika ada ra'aitu, maka tidak boleh kita bilang ra'aitu Muhammadun. Ya, apalagi ra'aitu Muhammadin. Ya, tapi ra'aitu Muhammadan. Terjemahnya, saya telah melihat Muhammad. Kira-kira berarti Muhammad apa? Objek. Kemudian yang ketiga, marartu bi Muhammadin. Yang penyakitnya Muhammadin di sini bukan marartunya, bukan. Walaupun hilang marartu ini, tetap dia dibaca bin. Kenapa? Karena penyakitnya bi. Bisa dipaham ya? Nah, jadi bi Muhammadin. Jadi yang membuat dia dibaca kasar siapa? Bi-nya. Kalau kita masukkan kata Zaid bi, Zaidin. Zaid, masukkan ra'aitu Zaidan. Ya, ganti ra'aitu jadi ja'a, Zaid ja'a, Zaidun. Kan begitu. Kita bisa mengetahui huruf terakhirnya, cara bacanya dengan melihat penyakit sebelumnya. Makanya nanti kalau baca kitab jangan fokus di situ terus. Misalnya nanti ada kata Muhammad ini, ya, dia sebagai apa? Dia ini nanti tidak ada harokat ya. Kalau kitab bunga tidak ada harokat. Cara menelitinya, cara mengetahuinya, lihat ke sebelumnya, kata sebelumnya. Nah, jadi biasa seperti itu, orang lama bisa baca kitab karena fokusnya ke Muhammad terus. Kenapa bisa Muhammad begini dibaca ini nih? Harus saya baca apa ini Muhammad?
Kalau kita tidak paham sebelumnya, tidak bisa dibaca itu Muhammad sampai kapanpun. Harus kita tahu sebelumnya. Jadi perubahannya nampak. Dommanya kelihatan, fathahnya nampak, kasrohnya nampak. Ini namanya perubahan secara lafaz, secara nampak. Sekarang bisa juga perubahannya tidak nampak. Perhatikan kata Isa. Ja'a Isa, ra'aitu Isa, marartu bi Isa. Kalau kita dengar ini kata Isa, ada tidak perubahan? Hah? Kalau kita hanya sekedar mendengar, Ja'a Isa, ra'aitu Isa, marartu bi Isa. Ada perubahan? Tidak ada, tapi secara hakikat dia berubah sebagaimana perubahan yang terjadi pada kata Muhammad. Ya. Kan huruf terakhirnya adalah huruf alif. Para ulama sepakat kata yang huruf terakhirnya alif, baik isim maupun fiil, pasti disembunyikan harokatnya. Paham ini? Jadi setiap kata yang huruf terakhirnya alif, mau dia isim ataukah dia fiil, maka wajib disembunyikan harokatnya. Alasan disembunyikan nanti di kitab yang kedua. Bisa dipaham ya? Nah, jadi kalau kita lihat ini Ja'a Isa, makanya di dalam ayat itu yang kemarin saya jelaskan di awal-awal, wa kallamallahu apa? Musa. Takliman ya, sampai sini saja. Wa kallamallahu Musa. Pada kata Musa ini tidak nampak perubahan. Makanya orang-orang yang menyimpang, dia bermain di lafaz Allah saja. Dia ganti harokat dhamma ini, ya. Dia ganti ini menjadi fathah. Karena Musanya tidak kelihatan harokatnya. Sekarang ketika diubah dari dhamma ke fathah, sekarang siapa jadi objek, siapa jadi pelaku? Tadi saya sudah kasih kaidah ya. Objek tidak pernah di dhamma. Sebagaimana pelaku tidak pernah di fathah. Ini tadi dari dhamma langsung diubah jadi fathah. Kira-kira sekarang, walaupun kita tidak tahu artinya ini, kita hanya lihat dari tandanya. Bisa kita tahu mana pelaku, mana objek. Kira-kira mana pelakunya? Sekarang Musa pelakunya. Walaupun tidak ada dhamma di sini. Kenapa? Dari mana ditahu dia pelaku? Dari sini. Jadi yang asalnya tadi ini ayat wa kallamallahu Musa, Allah berbicara kepada Nabi Musa, dia ganti harokatnya Allahu yang dhammah menjadi fathah. Berarti Musa berbicara kepada Allah. Menolak sifat apa? Kallama. Menolak sifat Allah itu berbicara. Makanya jangan heran mereka menganggap Al-Quran itu adalah makhluk. Menolak Al-Quran itu kalamullah. Karena ini dia ganti. Memang menolak sifat Allah itu berbicara. Jadi ada perubahan yang nampak, ada perubahan yang tidak nampak. Bagaimana cara mengetahui ini? Kapan dia di dhamma? Kapan dia di fathah? Kapan dia di kasr? Bagaimana cara kita mengetahuinya? Jawabannya cuma satu. Belajar di Masjid Al-Muwahhidin. Ya, belajar, fokus. Iya, jangki hari ini hadir, pekan depan tidak. Pekan depannya hadir, pekan depannya lagi tidak. Ya, selang-seling. Satu kali sepekan belajar. Kita kosongkan waktu itu di hari Selasa. Ya, memang kita luangkan waktu. Bukan menunggu waktu luang. Biasa sebagai orang begitu ya. Ada PD waktu luangku baru belajar. Kalau begitu prinsipnya tidak ada itu kata belajar. Memang harus meluangkan waktu. Karena sesibuk apapun seseorang pasti ada waktu luangnya. Ya, pasti ada. Tidak mungkin tidak. Masa 24 jam ya kerja terus. Tidak mungkin tidak. Tidak mungkin apa? Tidak ada waktu luangnya. Pasti ada waktu luang. Sesibuk apapun itu. Ya. Selesai pengertian. Paham pengertiannya tidak?
Coba diulangi Den naik. Pengertiannya tadi i'rab apa? Kalau bisa dijawab berarti kita lanjut. Perubahan ini tadi sudah dijawab sama Pak Jamal nih. Oh iya tahu, Jami Pale. Sekarang jenis-jenis i'rab. Ya jenis i'rab. Jadi i'rab itu ada 4 jenis. Yang pertama rofa. Yang pertama rofa. Kemudian yang kedua nasab. Kemudian yang ketiga jer. Yang keempat jazm. Tidak ada yang kelima. Hanya saja di pembahasan jer ini dua istilahnya, jer dengan khafat. Jadi kalau dikatakan khafat berarti jer maksudnya. Ya ini penggunaan istilah yang diperselisihkan dua kelompok, orang Kufah dengan orang Basrah. Sebagaimana nanti banyaknya perselisihan yang terjadi di masalah penyakit seperti alat penasab. Orang Kufah bilang alat penasab ada 10. Orang Basrah bilang cuman 4. Pasti kita pilih 4 kan? Pasti kita pilih yang sedikit. Otomatis. Ya. Jadi mereka berselisih. Nah, kita tidak usah berselisih. Ya, jangan sampai berselisih terbagi dua ini Kufah, ini Basrah. Tidak. Jangan sampai ada begitu ya. Kita ini beda sama orang terdahulu yang meneliti bahasa Arab. Mereka berselisih tapi di atas ilmu. Nah, kalau sekarang di zaman sekarang berselisih bukan di atas ilmu. Iya, banyaknya terjadi perdebatan di media sosial itu tidak dilandasi dengan ilmu. Apa ciri-cirinya? Orang yang berilmu tidak berdebat. Jadi kapan dia berdebat? Sudah tidak berilmu. Ya, sudah tidak berilmu. Itu cara mengetahuinya orang berilmu atau tidak. Kalau dia tampil di situ berdebat, walaupun dia bawakan ayat-ayat, tidak berilmu. Ya, ciri-ciri orang berilmu apa? Meninggalkan perdebatan sebagaimana Imam Malik. Ya, Imam Malik ini seorang imam, tidak mau berdebat, buang-buang waktu. Yang sampai ada ajak debat tentang nahwu di media sosial, tinggalkan. Kita fokus belajar, buang-buang waktu namanya itu. Yang sampai berdebat ke masalah i'rab, tidak usah ya. Karena kita belajar bukan untuk berdebat, tapi belajar untuk mengangkat kejahilan yang ada pada diri kita. Jadi ada berapa jenis i'rab? Ada 4. Pertama, rofa, nasab, jer, jazm. Rofa, nasab, jer, jazm. Sudah dihafal ini 4? Karena ini nanti yang terus kita pelajari sampai di akhir buku. Apa tanda rofa? Apa tanda nasabnya isim ini? Apa tanda jernya isim ini? Apa tanda jazmnya fi'il ini? Ya, kalau tidak ditahu di awal-awal ini istilahnya susah nanti. Jadi rofa, nasab, jer dan jazm. Sekarang kita masuk pembagian dulu. Jadi rofa, nasab, jer dan jazm itu masuk pada isim dan fi'il. Ya. Nah, sekarang dari 4 itu tadi, pembagian tadi untuk isim itu hanya 3. Rofa, nasab, dan jer. Tidak boleh isim itu dijazm. Ya, tidak boleh isim itu dijazm. Jadi nanti kalau ada penyakit jazm, pastikan kata setelahnya bukan isim. Karena isim tidak boleh dijazm. Isim tidak boleh dijazm. Kemudian untuk fi'il, dia rofa, nasab, jazm. Fi'il tidak boleh dijer. Jadi ketika ada huruf jer, kata setelahnya pasti bukan fi'il. Bisa dipahami ini? Berserikat antara rofa dan nasab, berbeda antara jer dan jazm. Itu isim dan fi'il. Saya ulang, dari 4 jenis i'rab ini, rofa, nasab, jer dan jazm, isim 3. Rofa, nasab dan jer.
Untuk fi'il juga 3. Rafa, nasab, dan jazm. Sudah dipahami? Jadi isim tidak boleh diapa? Dijazm. Fi'il tidak boleh diapa? Dijar. Fi'il tidak boleh diapa? Isim tidak boleh di? Nah, sudah paham ini? Sekarang kita masuk pembahasan satu-satu. Apa itu rafa? Apa itu nasab? Apa itu jar? Apa itu jazm? Kalau kita fokus ini, langsung selesai semua ini. Maksudnya rafa, nasab, jar, jazmnya ya, bukan satu kitab selesai. Nah, sekarang rafa itu apa? Taghyirun makhsusun alamatuhu ad-dhammatu aw manaba anha. Dia adalah perubahan yang dikhususkan. Tandanya adalah dhammah. Jadi rafa perubahan khususnya apa? Dhammah. Tahu dhammah ya? Harokat dhammah. Ya, mau dia dhammah biasa atau dhammah tanwin, namanya rafa. Atau apa yang menggantikan dhammah? Nanti yang menggantikan dhammah akan kita pelajari setelah ini. Intinya ini dulu tandai. Dhammah. Jadi setiap kata yang akhirannya dhammah itu namanya di rafa. Bisa dipaham? Contoh. Alhamdulillahi rabbil alamina. Alhamdu di dhammah, berarti di rafa. Lillahi kasro, bukan rafa. Rabbi kasro, bukan rafa juga. Ya. Kemudian dzalika alkitabu. Alkitabu di dhammah, berarti dia di rafa, di nasab atau di jar? Di rafa. Ini kan alkitabu isim. Ya, isim ya. Apa tandanya dia isim? Ada alif lamnya. Berarti tidak boleh dijazm. Jadi hanya pertanyaannya cuma 3. Rafa, nasab atau jar? Jawabannya apa? Rafa. Kenapa bisa rafa? Huruf terakhirnya berharokat dhammah. Tadi kita sudah tahu rafa itu apa? Perubahan yang dikhususkan tandanya dhammah. Isim dan fi'il. Sekarang untuk fi'ilnya. Wa yadribullahul amthala linnas. Yadribu di dhammah. Berarti ini fi'il, dia diapakan sekarang? Di rafa. Ya, di rafa. Ingat fi'il yang dimaksud di sini adalah fi'il mudhari. Jadi fi'il madi dan amar aman. Selesai pembahasannya. Tidak ada lainnya. Jadi pembahasan yang berubah harokat akhirnya itu hanya pembahasan fi'il mudhari saja. Ya, yang berubah harokat akhirnya. Jadi ini di dhammah, berarti di rafa. Kalau saya tanya Allah, di rafa atau di nasab atau di jar? Di rafa. Berarti sudah bisa ya. Wa inna minha lama yashaqqaqu. Ini untuk fi'il di dhammah. Berarti diapakan ini yashaqqaqu? Di rafa. Fayakhruju di rafa. Ya, kan kita sudah bisa jawab. Di tahap awal kemarin kita sudah bisa jawab al-kitabu adalah isim. Sekarang tambahan lagi isimnya di sini di rafa. Kemudian di tahap berikutnya nanti dia sebagai apa di sini? Kedudukannya sebagai apa dalam kalimat ini? Kan bertahap ya. Nah, seperti itu. Kemudian nasab. Tadi rafa perubahan yang dikhususkan tandanya apa? Dhammah. Sekarang nasab perubahan yang dikhususkan tandanya fathah. Jadi setiap kata baik itu isim maupun fi'il, kalau dia berharokat fathah akhirnya, maka berarti dinasab. Nanti yang menggantikan fathah ini ada nanti. Yang penting kita tahu dulu pokoknya yang paling utama. Contohnya innal baqara tasyabaha alaina. Al-baqarah. Isim ini, tentukan dulu isim. Kenapa bisa isim? Ada alif lamnya. Sekarang tahap kedua, dia di rafa atau di nasab? Apa kenapa bisa dinasab? Di fathah. Di ayat yang kedua, awala ya'lamuna annallaha ya'lam ma yusirruna wa ma yu'linun, yaitu Allah. Ya, dibaca fathah, berarti dinasab. Pasti ada penyakit yang membuat dia dinasab, pastikan itu. Ya, kalau saya hilangkan anna, Allahu. Ya, seperti itu. Kalau kita hilangkan ini juga, hilangkan anna, bacanya Allah. Allahu ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun.
Ya, seperti itu. Kemudian untuk fiil an yadriba. Ya, an yadriba. Dia di fathah, berarti di nasab. Wa ma huwa bimuzahzihi minal adabi an yu'ammara. Ya, di fathah, berarti di nasab. Kalau gambaran dua contoh ini fiil ini pasti sudah bisa jawab siapa yang membuat dia di nasab. Ya, karena pasti sesuatu itu tidak akan berubah kalau tidak ada sebelumnya. Ya, walaupun memang sudah belajar kemarin alat penasab, Pak. An. Pak? Apa itu rafat tadi? Perubahan yang dikhususkan tandanya dhamma. Kalau nasab? Perubahan tanda khususnya fathah. Sekarang jer. Kalau jer khusus untuk siapa ini? Isim. Dia adalah perubahan yang dikhususkan tandanya kasroh. Berarti fiil tidak boleh dikasroh. Ya, jadi kalau ada kata yang dikasroh pasti isim. Ya, kecuali ada nanti fiil yang dikasroh kalau bertemu dua sukun, itu namanya darurat. Ya. Nah, jadi perubahan yang dikhususkan adalah kasrah. Contohnya, ini ingat, jangan kita cari fiil bala. Ini untuk isim. Wa yutafu alaihim bi aniyatin, satu. Di kasrah. Berarti di jer. Min fiddatin, di jer. Wa akwabin, di jer. Wa ma huwa bimuzahzihi minal adabi, di kasrah. Berarti di jer. Jadi setiap kata yang akhirnya kasrah berarti di jer. Kemudian yang keempat, jazm. Untuk siapa ini? Fi'il. Perubahan yang dikhususkan tandanya sukun. Berarti isim tidak boleh disukun. Kecuali kalau berbicara. Kalau orang berbicara ya, semuanya sukun. Ya, tapi kalau dinampakkan harokatnya, isim itu berharokat, apakah dia dhammah, fathah atau kasrah, itu saja. Tidak ada sukun. Contoh. Lam yalid walam yulad. Yalid disukun, berarti di jazm. Yulad disukun, berarti di jazm. Paham ini? Rafa, nasab, jer dan jazm. Paham? Paham. Baik. Sekarang hafalkan ini. Penyakitnya yang digunakan dalam i'rab ya. Yang di buku, yang di tabel. Kita harus hafal dulu sebelum masuk tabelnya. Jadi penyakit-penyakit dalam i'rab yang digunakan di buku untuk isim ja'ah, penyakit rofa. Paham ini? Penyakit rofa berarti ja'ah. Ingat penyakitnya siapa? Penyakitnya isim. Ya. Berarti penyakit rofaknya isim ja'ah. Dihafalnya, ini yang harus disepakati dulu. Karena penyakit rofak banyak. Tapi kita gunakan nanti latihan apa? Ja'ah. Nanti tinggal dikiaskan. Ya, ja'ah. Kemudian penyakit nasabnya adalah ra'aitu. Kemudian penyakit jer yang digunakan adalah bi. Penyakit rofaknya ja'ah. Penyakit nasabnya ra'aitu. Penyakit jernya bi. Bisa dihafal ini. Coba, penyakit rofaknya apa? Ja'ah. Penyakit nasabnya? Penyakit jernya? Penyakit nasabnya? Penyakit jernya? Penyakit rofaknya? Nasabnya? Binya? Penyakit jernya? Penyakit nasabnya? Penyakit rofaknya? Kelompok di sini, kelompok Basrah. Penyakit rofaknya? Penyakit nasabnya? Penyakit jernya? Oh, berarti sepakat. Tadi semua yang disebutkan ja'a ra'aitu bi, penyakitnya siapa? Isim. Sekarang hafal lagi penyakitnya fiil yang digunakan ya. Ingat fiil yang dimaksud adalah fiil mudhari. Jadi aman, tidak ada fiil madi dan amar. Fiil mudhari. Tapi fiil mudhari yang dimaksud di sini 3. Sahih akhir, mu'tal-akhir dan af'alul khamsah. Sekarang jangan dulu diperhatikan penyakit rafa'nya fiil mudhari, tapi langsung ke nasab dulu. Penyakit nasabnya lan.
Berarti kalau ada lan, fi'il mudhari setelahnya dinasab. Kemudian penyakit jazmnya lam. Berarti kalau ada lam, fi'il mudhari setelahnya dijazm. Bagaimana penyakit rafa'nya? Kalau tidak ada lan, tidak ada lam, berarti dia di rafa'. Mudah ini ya. Apa penyakit nasabnya? Lan. Walaupun banyak ya, tapi ini dulu yang kita sepakati supaya nanti mudah kita menghafal. Jadi penyakit nasabnya adalah lan. Penyakit jazmnya lam. Penyakit nasabnya, penyakit jazmnya, penyakit rafa'nya. Tidak ada lan, tidak ada lam. Maksudnya dia berdiri sendiri. Ya, kita bilang yaktubu Zaidun, dibaca bu, yaktubu. Masuk lan yaktuba Zaidun. Masukkan lam yaktub Zaidun. Tidak ada lan, tidak ada lam, yaktubu Zaidun. Bisa dipahami ya? Ini yang harus dihafal penyakit-penyakitnya. Jangan ini saya kirimkan kini di grup. Kita menanti yang tabel. Kirim juga ini. Oh baik. Dan sampai nak pering Pak Chandra lah. Ku kirim jawab ini. Nah bilang Haryanto sama catatannya juga. Gak malas begitu mencatat kalau. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Ya. Drofa. Ini nih. Allahu Akbar. Dari pintar-pintar semua di sini. Dari sini. Penyerang. Bahagia kuliah saya ini hari. Menyerang. Tidak ada ya? Kita cukupkan kalau balik begitu. Berarti pintar-pintar semua. Kalau di tempat lain kita diserang dengan pertanyaan. Dikiaskan lagi dengan materi yang belum diajarkan. Hai. Jawabannya cuma satu. Belajar sampai selesai. Biar belum dijelaskan, nah tanyakan juga. Mentang-mentang berada di tempat lain, kan biasanya ada orang ikut, sudah di kitab ketiga misalnya, ikut di yang pemula. Nah, otomatis harus sama, nol semua. Sama dengan satu bait itu ya, kalau mengajar. Beliau marah kalau bertanya di luar dari materi yang sudah diajarkan. Ya, jadi kalau ada sama kemarin kejadian itu,
Ada yang bertanya sama Ustaz pakai bahasa Arab. Baru di situ pemula. Ustaz suruh keluar. Ya, bukan keempat jantung di sini. Nah, di sini kelas pemula, 0. Ya, jadi orang juga kalau mau menampilkan sesuatu ya dilihat juga di sekitar kita. Sama imam, kalau imam jangan cuma istau, tapi lihat di belakangnya siapa yang ada di belakang. Yang sampai ada orang tua yang tidak bisa lama berdiri. Ya, seperti itu. Semuanya melihat kondisi. Ya, bukan karena ingin menampilkan kelebihan kita. Ya, jangan sampai ditampilkan kelebihan, ternyata mudaratnya jauh lebih besar daripada kelebihan yang kita inginkan perlihatkan ke orang. Walaupun kelebihan yang kita miliki, itu juga harus memang diperlihatkan sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Tapi lihat kondisi. Ya, lihat kondisi. Sama di kampung, jangan sampai di kampung tak bahasa Arab ki. Iya. Sesuaikan. Karena ada orang begitu, ya, tidak mau pakai baju batik, pakai jubah terus. Bid'ah baju batik. Baik, kita cukupkan ya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.